Terima kasih masih bersama kami. Saling serang antara Amerika, Israel dengan Iran 4 hari terakhir menjadi ajang unjuk kekuatan tempur ketiga negara. Iran selama ini menjadi salah satu negara di Timur Tengah yang memiliki militer kuat, mampu menyerang Israel dan Amerika secara simultan. Ini menunjukkan peta kekuatan ketiga negara dalam konflik kali ini memiliki keunggulan masing-masing. Look how you run. Listen to that sound. 4 hari pasca serangan awal ke Iran, tensi geopolitik di Timur Tengah makin panas hingga meluas ke sejumlah negara di Timur Tengah. Adu kekuatan Amerika Serikat, Israel dan Iran terus berlanjut dan terlihat perbedaan kekuatan militer hingga operasional. Dari Global Firepower tahun 2025, personel militer ketiga negara terbanyak dikuasai Amerika Serikat dengan 2,1 juta personel. Sementara kekuatan darat, kekuatan laut, serta kekuatan udara dan nuklir masih dikuasai Amerika Serikat. Jika dibandingkan Iran dengan Israel, hampir seluruhnya dikuasai Iran yang lebih unggul di segala aspek yang hanya kalah di kekuatan nuklir. Namun jangan lupa Israel memiliki Iron Dome yang melindungi warga dan infrastruktur sipilnya yang menjadi sorotan setelah rudal pencegat misil ini mengalami malfungsi. Butuh miliaran dolar untuk mengembangkan Iron Dome yang akan menghancurkan rudal yang masuk ke Israel. Setidaknya Israel memiliki 10 baterai Iron Dome yang tersebar di sejumlah wilayah. Salah satu rudal yang digunakan yakni rudal Tamir berfungsi sebagai misil pelacak dengan harga 20.000 hingga 100.000 dolar untuk satu peluru kendali. Sistem pertahanan canggih ini ternyata juga punya kelemahan yang diduga memiliki titik jenuh yang tidak mampu menahan rentetan serangan simultan seperti yang diduga gagal menangkal serangan rudal Iran. Langit Timur Tengah kembali menyala. Tanpa jeda, rudal terus melesat. Ketika Washington dan Tel Aviv menghantam Teheran, apa yang sedang dipertontonkan pada umat? Apakah ini strategi menekan lawan atau ajang uji coba kekuatan senjata paling mematikan? Jika yang gugur rakyat tak berdosa, masihkah ini disebut menjaga keamanan? Kita berbincang bersama analisis militer sekaligus mantan Kadis Penau dan penerbang tempur F-16 Marsikal Pertama Purnawirawan TNI Agung Syarki Sasongkojati. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Sarki. Waalaikumsalam, selamat malam. Pak Sarki, terima kasih banyak ya Pak sudah berkenan berbagi di Sindo Prime. Kalau melihat situasi yang terjadi sekarang Pak, saya melihat di awal kita dikejutkan dengan awalnya kan negosiasi dulu Pak ya dengan Iran. Kemudian setelah itu ada serangan ke Teheran. Kemudian dapat informasi pemimpin tertinggi di Iran meninggal dunia. Lalu saat ini ada serangan balasan. Dan kita melihat di media sosial banyak sekali di langit-langit rudal yang berterbangan. Nah kalau Pak Sarki melihatnya, seberapa besar peluang kemenangan Iran atau mungkin sebaliknya Pak Sarki? Mungkin kalau dibilang kemenangan juga tidak tepat ya, karena menang dan kalah itu kan itu hampir tidak ada. Adanya menang besar dan menang kecil, atau kalah besar dan kalah kecil. Jadi saya mungkin tidak tepat bilang kemenangan. Tetapi memang Iran sekarang sedang membalas dan masalahnya adalah karena ini adalah perang war of attrition. Jadi gini. Dalam air power, perang menggunakan kekuatan udara, itu adalah perang dengan biasanya dengan kecepatan tinggi, menyelesaikan dengan cepat, surgical strike, kemudian menghancurkan dengan selesai, udah. Kemudian nanti baru pasukan darat masuk. Tapi kalau seperti ini, sekarang ini dibawa oleh Iran, diarahkan, jadi yang memegang gendang perangnya itu adalah Iran sekarang. Nah, dia babak belur, ya. Tapi babak belur masih bertahan. Nah, sisi yang lain yang menyerang ini
sampai kapan bisa menyerang, masih kuat untuk menyerang, masih mampu menyerang, di samping juga harus bertahan. Itu yang terjadi saat ini. Oke. Berarti yang memegang genderang perang adalah Iran. Apakah artinya ini dari pihak Amerika dan Israel ini juga akan tetap memberikan serangan balasan juga atau seperti apa, Pak? Gini, jadi kan yang nyerang pertama itu kan menabuh genderang pertama kan dari Amerika dan Israel. Betul. Diserang dengan ritme yang tajam, dengan serangan yang bertubi-tubi selama 12 jam pertama. Setelah itu dibalas. Nah, tapi serangan bertubi-tubi itu kan nggak bisa terus-menerus. Jadi musiknya tuh atau gendangnya tuh ketat sekali sampai 12 sampai 1 hari pertama lah atau 2 hari pertama lah. Tapi sesudah itu kan mesti menurun. Sedangkan Iran sendiri yang dipukulin, digebukin, hancur pertahanan udaranya, banyak di semua rumah hancur, ada yang meninggal, pimpinannya meninggal segala macam. Nah, masalahnya itu punya efek, tetapi efek itu ternyata tidak sampai tercapai tujuan daripada serangan yang pertama. Gendang pertama, serangan yang sangat masif dengan surgical strike pada poin menghancurkan sasaran-sasaran dengan cepat dan efektif. Tetapi hasilnya adalah tidak menghasilkan kekosongan kepemimpinan, tidak menghasilkan rakyat yang bangkit untuk berontak, tidak menghasilkan kelumpuhan dari pemerintahan, tidak menghasilkan tentara yang tidak terkoordinasi untuk menyerang. Nah, kemudian pada saatnya tiba, begitu serangan berkurang, kemudian tentu kan tidak bisa pesawat itu dikerahkan tiap hari terus, mesti dirawat, mesti di ini. Jadi nggak mungkin menyerang, kan punya pesawat 200, serangnya 100, tapi kan harus ada jeda, ada istirahat. Nah, untuk bagi yang membalas serangan seperti Iran, ya dia tinggal menyerang, kirim dia punya stok banyak, 20.000 rudal, mungkin serang kirim 100, kirim 100, kirim 100, kirim 100. Nah, lama-lama yang menyerang ini kan harus bertahan juga. Nah, di sisi lain, biaya untuk bertahan itu hampir 10 kali lipat dari biaya untuk menyerang. Kenapa? Karena semua peralatan canggih di Israel dan Amerika yang di Amerika itu mahal semuanya. Itu yang menjadi masalah, economic of war-nya. Kalau begitu pertanyaan Pak, kalau misalnya ini perang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, dari 3 pihak ini mana yang paling unggul untuk bisa bertahan, Pak? Nah, apakah Amerika dan Israel punya pengalaman untuk tahan lama berperang? Israel punya pengalaman tahun 73 atau 67, wah itu jagoan hebat gitu. Tapi kan setelah berlalunya waktu dengan menggunakan teknologi tinggi, semua dibuat mudah, dan serangan yang tepat, dia lawannya adalah lawan gerilyawan Hamas, lawan Hezbollah, ngelawan ini tidak pernah bertempur atau berperang dengan sesama negara atau state actor, ya akhirnya dia tidak terlatih. Dan pasukannya banyak pasukan cadangan, dan pada akhirnya kan pasukannya banyak genset juga, dan masalahnya itu sama dengan genset di negara lain. Tentara dengan genset itu masih beda dengan perlakuannya. Dia sanggup untuk bertempur, berperang, canggih, cepat, selesai, tapi kan untuk continuity mentalnya, kemudian kemampuan untuk bertahan, kemampuan untuk menerima bahwa ini harus mati untuk negara atau apa, itu kan lain. Mereka lebih mudah, tetapi tahan lamanya belum tentu. Sedangkan Iran sendiri dengan 10 tahun perang melawan Irak, yang Irak kan didukung sama Barat, didukung sama Jerman, didukung sama Amerika kan, itu dia dengan kesulitannya itu akhirnya berhasil tidak ada wilayah yang direbut oleh Irak. Kan Irak mau merebut ladang minyaknya kalau seperti itu. Nah, habis itu Iran juga sekarang punya pengalaman untuk dalam sanksi ini kan membuat mereka memiliki suatu sikap. Hati-hati loh. Kan banyak orang menyangka orang nggak senang sama rezim, nggak senang sama pemerintah, karena rezim dan pemerintah berbeda. Rezimnya tetap, pemerintahnya berbeda-beda. Jadi setiap beberapa tahun sekali ada pemilu yang demokratis, dan itu partai-partainya saling normal kayak partai negara demokratis, saling intro, saling ini. Nah, cuman pimpinan atasnya, jadi kepala negaranya kayak rajanya gitu, meskipun dia punya hak eksekutif juga, itu nggak berubah. Tetapi pemerintahnya, nah jangan bedakan antara masyarakat nggak senang sama rezimnya atau nggak senang sama pemerintahnya. Jadi demo yang mendemo pemerintah dianggap mendemo rezim, itu kan jadi nggak cocok. Itu yang kesalahan kalkulasi orang luar, mungkin
intelijennya Israel atau Barat itu melihat itu secara anti rezim dan anti pemerintah atau lawan politik pemerintah, itu hal yang berbeda. Berarti narasi yang digaunkan bahwa ada dua pihak terpecah di Iran, baik yang mendukung Khamenei maupun yang tidak, ini tidak begitu terjadi dan tidak berarti Pak ya di sana saat ini? Ya terbukti waktu kemarin meninggal pemakamannya 5 juta orang, itu ngerahkannya gimana kalau nggak orang di sana, nggak mungkin dikasih biaya untuk masih makan orang 5 juta orang. 1 juta orang itu sudah banyak sekali ya untuk membuktikan bahwa itu betul-betul adalah dicintai ataupun disayangi ataupun dihormati gitu. Mungkin orang nggak senang sama kehidupan sehari-hari, nggak terlalu bebas ya. Tetapi kan sama aja di negara lain, mesti ada 10%, 15% orang yang nggak suka, itu kan ada saja. Dan itu jumlah untuk negara jumlah 90 juta orang, itu nggak suka 10% kan sudah 9 juta orang, cukup banyak. Tapi kan itu tidak mewakili masyarakat umum. Karena publik juga bertanya ya Pak ya, ketika pemimpin tertinggi mereka meninggal dunia, akan tetapi sepertinya tetap ada yang mengkoordinir dan seperti tidak kehilangan komando dalam serangan Iran ini. Oh iya, pemerintah tetap jalan. Kan presidennya kan ada. Presiden itu beda dengan dengan pemimpin agungnya, dengan Ayatollah Ali Khamenei, itu lain. Jadi posisinya itu seperti sama dengan kita kalau itu seperti raja. Masalahnya ini cuma perumpamaan ya, nggak tepat mungkin ya, tapi raja yang memiliki kewenangan eksekutif untuk ya dan enggak untuk hal tertentu. Tapi kebagian besar untuk masalah ekonomi, masalah militan itu nggak ada urusannya presiden. Nah, demo kemarin itu mendemo presidennya, gitu, mendemo pemerintahnya. Kenapa pemerintah kita susah hidup nih, ditunggangi dengan diberitakan, di framing, di agenda setting oleh media yang apalagi di luar negeri menjadi perlawanan terhadap rezim, apalagi ada gerombolan perusuh yang memang buat ini, artinya kan agak nggak pas itu, demo sama pemerintah dijadikan demo kepada rezimnya, kan beda, itu beda. Mungkin nggak banyak yang paham bahwa ada dua yang di demo itu lain, bukan demo pemerintah, soalnya bertanggung jawab ekonomi kan pemerintah. Pak Syarki, kalau ini kan kita lihat serangan melalui udara ya Pak ya. Kalau jalur daratnya sendiri Pak, apakah Israel tidak lebih kuat daripada Iran Pak? Oh gini, jalur darat Iran itu adalah benteng sejak 6.000 tahun yang lalu. Iran itu adalah negara besar, negara yang nggak pernah dijajah negara lain, negara yang ya mungkin pernah diadministrasi oleh negara lain, tetapi tidak jajahan dalam tanda petik betul terjajah. Jadi Iran itu negara yang kuat dengan budaya Persia yang besar, yang oleh Barat itu memang sudah diincar dengan film 300 antara sekelompok pejuang dari mana Athena atau mana berhadapan dengan pasukan Persia, itu yang soalnya jahat, kejam dan ini. Ya emang penggambaran orang Iran. Anda tahu nggak orang Iran itu IQ-nya nomor 4 di dunia loh. Nomor 4 di dunia? Iya, Israel itu kalah. IQ-nya orang Iran 104. Orang Israel cuma 90 berapa, 91, 92. Oke. Israel itu Iran itu nomor 4 di dunia IQ-nya. Mereka tingkat STEM-nya, tingkat tenaga ahli ilmu fisika itu, mereka termasuk tertinggi di dunia, terdidik di dunia. Dan wanitanya itu juga bebas itu masalahnya kan ribut itu cuma wanita nggak harus pakai kerudung. Jilbabnya pun juga bukan jilbab yang ketat, rambut boleh kelihatan kan, udah gitu aja. Lainnya tidak ada batasan untuk wanita Iran, tapi kan di luar digambarkan seolah-olah itu memang ada konflik-konflik anak-anak yang bandel nakal nggak mau dipakai itu, tapi itu diperbesar menjadi masalah. Itu aja. Baik, Pak Syarki dan juga pemirsa membalas serangan Amerika Serikat dan Israel, Iran akhirnya mengerahkan senjata pemusnah terbarunya. Ini Pak Syarki, senjata yang digadang-gadang bisa menjangkau seluruh kawasan di sekitar Persia dan Laut Arab. Kita simak dulu ya Pak, berikut ini. Iran akhirnya mengeluarkan senjata pamungkasnya untuk melakukan serangan balasan terhadap Amerika Serikat dan Israel. Dalam video yang dirilis Garda Revolusi Iran, rudal Fatah 2 diluncurkan untuk mendukung True Promise 4, operasi balasan terhadap kedua negara musuh. Rudal Fatah 2 digadang-gadang menjadi senjata andalan Iran. Lantas, apa saja kelebihannya? Fatah 2 merupakan rudal generasi lanjut yang dioperasikan dengan peluncur hypersonik.
Hasilnya, rudal mampu bermanuver dengan kecepatan tinggi hingga 18.500 km per jam. Dengan kemampuan itu, rudal tersebut mampu menghindari pertahanan udara modern. Jangkauan serangannya pun tidak main-main, yakni hingga 1.500 km per jam. Artinya, rudal tersebut mampu menjangkau basis-basis militer Amerika Serikat di sekitar kawasan Teluk dan Laut Arab. Baik, kita lanjutkan diskusi kita, Pak Syarki. Ini apakah betul senjata pamungkas Iran, rudal Fatah II, menjadi salah satu yang diluncurkan dan keluar kandang? Apakah ada senjata lainnya, Pak? Ya, senjata yang paling baru, yang paling mengagumkan itu adalah Fatah II. Yang sejauh saya ketahui, Amerika pun belum sampai sukses membuat senjata semacam ini karena mereka gagal dalam tesnya. Nah, itu ada masalah administrasi juga di Amerika. Kemudian yang memiliki rudal semacam ini adalah Rusia ya. Dan saya percaya bahwa Rusia membantu ini dengan memberikan beberapa sensor atau memberikan beberapa perangkat yang membuat rudal Iran ini menjadi lebih akurat. Jadi keistimewaan rudal ini adalah dia bisa kecepatannya sampai 13-15 kecepatan suara. Anda bayangkan kecepatan suara itu, wah itu cepat sekali. Bayangkan dari Iran menuju yang 1.500 kilometer Iran ke Israel itu ditempuh dalam waktu kurang dari 10 menit. 10 menit saja? Cepat sekali. Ush. Iya. Nah, dan fase akhir daripada serangannya, jadi dia menyerang dan fase akhir, tahap akhirnya di detik-detik, beberapa detik sebelum menyerang itu dia tempat biasanya dia ditembak oleh rudal anti handuk. Rudal handuk itu kan sudah menghitung waktu ada rudal naik. Nanti dia menghitung trajektorinya. Dengan trajektorinya atau lintasannya nanti dia akan dikirim dua rudal yang akan menyanggung dan meledakkan diri di sampingnya sehingga pecahannya itu akan ditabrak sama rudal itu. Dan masalahnya ini bukan rudal balistik biasa, itu rudal hypersonic. Kecepatan tinggi, jadi terlontar ke atas tetap menyalakan boosternya, dia menggunakan booster padat ya, kemudian booster kedua dinyalakan, menghunjam, dan pada saat menghunjam kecepatan tinggi itu dia masih membeloknya sedikit saja, tidak belok-belok banyak, tapi hanya belok mungkin 1-2 derajat, tapi belokan itu sudah cukup membuat rudal pencegatnya menjadi miss, meledak di tempat yang jauh, cukup jauh, mungkin 2 kilo, 3 kilo dari ini. Jadi lintasan yang disanggungnya itu menjadi miss, dia mungkin belok kiri, belok kanan, dan akhirnya ada bukti. Bahkan ada rudal Fatah II disanggung oleh 10 misal atau rudal penyanggung dari David Sling dan dari rudal Arrow itu bisa luput loh dan bisa menghantam di Tel Aviv dengan akurat. Katanya sih keakuratannya sampai di bawah 10 meter, namanya circular error variable. Untuk rudal yang bisa membawa hampir setengah ton bahan peledak, wah itu 10 meter kan nggak ada artinya apa-apa. Dan yang istimewa dari rudal ini karena kecepatan setinggi itu, meskipun daya ledaknya hanya setengah ton, tapi daya tabraknya untuk menerobos buminya itu besar sekali, hingga di landasan yang keras di pangkalan udara Nevatim Israel itu bisa membuat lubang sedalam 12 meter di landasan yang keras, landasan beton untuk pesawat tempur atau pesawat pembomnya Amerika mendarat di Israel itu bisa tembus 12 meter. Berarti bisa menembus Iron Dome Tel Aviv, Pak? Iron Dome itu kan semacam sistem pertahanan udara sama kayak David Sling dan Arrow. Cuman Iron Dome itu lebih ditekankan untuk terhadap rudal-rudal atau roket-roket yang masif, yang kecil-kecil itu yang jangkauannya tidak jauh. Jadi itu yang terjadi. Oke, Pak. Seperti apa Pak sekarang? Karena kita lihat kan kemarin saya lihat di media sosial ya, Cina juga sudah mulai bersuara. Mereka katakan bahwa ini Amerika Serikat sepertinya sangat hobi berperang. Kalau mereka tidak akan menyenggol, tapi kalau disenggol akan membalas begitu. Kemudian juga publik mulai menyoroti bagaimana sikap dari Rusia dan beberapa negara lainnya. Ini seperti apa eskalasinya kalau Anda lihat Pak setelah apa yang dilakukan oleh Iran dalam serangan balasan ini Pak? Iran itu, Cina adalah produsen drone komersial, drone yang digunakan untuk urusan komersial, foto yang terhebat di dunia, 80%. Iran merupakan pembuat drone kamikaze tingkat menengah yang terhebat di dunia, itu pasti ada bantuannya.
Bantuannya apa? Berupa spare suku cadang, sehingga Iran bisa membuat masif drone dengan jumlah dalam setahun bisa ribuan drone yang digunakan untuk perang asimetris terhadap negara lawannya. Nah, kemarin 2 hari, hari kedua setelah terjadinya penyerangan, pada hari kedua itu langit semua kan ditutup itu ruang udaranya. Tapi ada 3 pesawat angkutnya Cina yang mendarat dan alasan bantuan kemanusiaan. Tapi sesungguhnya alat angkut itu membawa personil-personil militer Cina dan juga personil untuk membantu untuk untuk peralatan cyber dan membantu untuk menggunakan peralatan elektronika, perang elektronika yang dicurigai, yang dianggap oleh banyak pengamat, dan itu kelihatannya benar. Karena setelah itu terjadilah hal-hal yang aneh pada pesawat-pesawat penyerangnya, khususnya Amerika. Terjadi beberapa hal yang aneh yang mengakibatkan sampai 3 pesawat jatuh di Kuwait. Itu yang terjadi. Nah, mereka apa yang dia kerjakan yaitu membuat spoofing. Spoofing itu mengganggu sistem IFF. Jadi pesawat kalau terbang itu mempunyai transponder. Transponder itu seperti pemancar terima dan kirim. Kalau kita setiap pesawat akan membuat transponder dengan nomornya sendiri, 4 nomor atau 5 nomor biasanya, mengirim 1, 2, 3, 4, dikenali nomor 1, 2, 3, 4 teman saya. Tapi kalau dia nomornya tidak 1, 2, 3, 4 atau tidak dalam daftaris, maka itu adalah lawan atau itu adalah rudal. Nah, pokoknya yang lawan. Nah, yang terjadi adalah beberapa kejadian ada pesawat yang terbang di situ oleh rudal Patriotnya Kuwait, Angkatan Darat Kuwait, itu disangka adalah rudal yang mendekat musuh dan disisikan, ditembak, dan 3-tiganya rontok itu pesawat F-15-nya Amerika. Padahal dalam sejarah pesawat F-15 itu pesawat yang paling hebat, belum pernah dijatuhkan, sudah menembak ratusan pesawat lain, dan dia belum pernah jatuh kecuali kecelakaan. Berarti dan akhirnya dijatuhkan juga oleh teman sendiri. Gitu. Berarti yang ramai kemarin juga viral di media sosial, ada pilot F-15 Amerika di Kuwait, terjun si pilotnya ini, kemudian Kuwait datang ke sana, itu tadinya dikira itu adalah musuh, begitu lawan, tapi ternyata dari Amerika Serikat sendiri. Itu berarti apakah kemungkinan salah satunya karena alat komunikasi Cina, Pak? Tidak ada yang bisa jawab itu alat komunikasi enggak. Nah, cuman kok tiba-tiba ada timbul masalah pada sinyal identification friend or foe, dan dikaitkan juga dengan kedatangan pesawat Cina itu. Dan memang sampai sekarang pun masih ada gangguan. Jadi ada glitch, pokoknya kan pesawat terbang ya, dia memancarkan sinyal transponder. Tapi yang tampak di layar radar itu seperti tidak stabil sinyalnya atau gangguan, dan itu bisa dicurigai itu bukan pesawat, itu adalah rudal atau itu adalah drone atau apa gitu jadinya. Kan di dalam suasana orang ketakutan diserang dengan rudal Iran yang masif itu, ya yang penting tembak dulu aja, soal anu nanti urusan belakang, kan tidak ada yang mau di-start. Nah, Anda udah tahu nggak bagaimana cara Iran membuat bingung rudal pertahanan udara pangkalan di Amerika. Di Teluk. Gimana, Pak? Jadi gini, mereka menggunakan saturation. Saturation itu banyak, bikin jenuh ruang udara, sehingga skop radar pertahanan udara itu menangkap banyak target. Dia kirim mungkin 20 rudal drone Shahid, baik yang jet ataupun yang pakai propeller, propeller dari mungkin propeller yang ngirimnya dari ini Israel ya, ngirimnya dari Irak atau dari mana dekat ke Suriah gitu ya, diterbangkan. Tapi kalau yang jet lebih jauh, jetnya kecepatan 600 km/jam, dikirim sehingga banyak mendekat. Wah, disiapkan kan ya unitnya. Tapi habis itu lagi dikirim lagi salvo rudal balistik yang lama, itu di Sanggong. Pada saat di Sanggong itu sibuk menangkis kedatangan puluhan drone dan rudal balistik biasa. Pada saat itulah masuk rudal Fatah 2 yang cepat, sehingga konsentrasi nggak bisa, dia memilih yang mana. Dia nggak tahu nih targetnya mana, taunya dengan kecepatannya sudah 15 kali kecepatan suara dan berbelok-belok. Wah, itu sudah nggak mungkin, dan sejauh ini sangat sulit atau jarang sekali rudal Fatah 2 itu bisa diintersepsi dengan menggunakan teknik saturasi ini. Berarti Fatah 2 itu menembak ketika sudah dihalangi oleh rudal lama yang menahan serangan dari lawannya itu. Jadi dikirim drone, dikirim
drone cepat, kemudian dikirim rudal balistik biasa untuk membuat radar pertahanan udaranya Israel itu menjadi milih yang mana. Habis itu baru dimasukkan rudal kecepatan tinggi Fatah ini, dan itu Fatah pun juga bisa agak berbelok-belok sedikit yang membuat trajektori nggak bisa deteksi. Dengan kecepatan 15 Mach itu tidak ada yang bisa memperkirakan. Kan semua rudal pertahanan udara atau artileri pertahanan udara itu kan nembaknya itu motong, Pak. Nembak ke depan, bukan nembak ke arah itu. Nah, kalau saya kecepatannya 100 km, saya sanggong, mungkin di depannya saya taruh 20 meter. Sehingga nanti pada saat peluru sampai di situ, saya akan nabrak. Nah, kalau kecepatannya 15 kali kecepatan suara, berapa jauh itu ke depannya itu, motong trajektorinya. Itu sudah hampir nggak mungkin itu. Sudah hampir nggak mungkin itu disanggong. Nah, dan lagi yang masalah terbesar sekarang adalah hampir semua rudal pencegat milik negara-negara Teluk itu sudah habis karena diberondong sama drone dan rudalnya Iran yang menyerang pangkalan udara Amerika di negeri-negerinya itu. Mereka membela diri dan itu sudah hampir habis dan minta sama Amerika untuk ditambahin baru, itu sudah nggak bisa Amerika. Karena Amerika mengalokasikan untuk Israel. Nah, Israel sendiri juga sudah hampir nggak bisa, kemudian sudah sedikit. Sudah harus memilih ini. Makanya sekarang banyak sekali target-target yang objek vital yang sipil, objek vital seperti seperti pembangkit listrik atau apa, itu dengan tenangnya dihajar sama Iran. Karena sekarang konsentrasi melindungi seperti kantor Perdana Menteri, mungkin kantornya markas besar tentara, mungkin kantor kepresidenan ini. Tapi yang lain-lain sudah hampir kesulitan Israel untuk ini. Karena habis. Bayangkan, satu kali ngirim 100 rudal, itu harus dihadapi dengan minimal 200 rudal. Kadang-kadang 300 rudal. Nah, kalau Iran setiap hari dalam 4 hari ini ngirim 500 rudal, berarti sana harus siap berapa? 1.000 rudal. Dia kirim 2.000, sana 4.000 rudal. Emang Israel punya rudal banyak sekali untuk Hanut. Mereka biasa perangnya cepat dan 3-4 hari selesai. Ini sekarang enggak. Jadi elektronik economic war-nya tuh menang. Maksudnya lebih unggul. Berarti itu alasan serangan ke pangkalan Amerika Serikat di berbagai negara adalah untuk mengurangi stok senjata mereka, begitu ya Pak Syarki ya? Dalam perang attrition, war attrition, itu mengurangi personil, mengurangi tempat tinggal, logistik, mengurangi transportasi, mengurangi radar. Jadi memang ini yang terjadi war attrition. Iran, iya, babak belur, hancur gini. Tapi efeknya apa? Dia masih bertempur, dia masih menyerang. Sekarang sisi yang lain, dia betul menyerang. Tetapi sekarang bagaimana dia bertahan? Sanggup nggak dia bertahan lama? Nah sekarang kan saya lihat netizen itu kan ada yang pro sini, pro sana. Mereka melihat seperti saya gini, membela Iran. Tidak. Saya sekolah di Amerika. Saya tahu betul Amerika itu sangat hebat dan ini. Cuma masalahnya dengan kehebatan ini terus melihat ada negara lain yang jauh nggak bisa hebat dan bisa bertahan itu, ya tentu kan harus diapresiasi, harus kita jelaskan kenapa dia begitu. Kalau yang hebat nggak usah dijelaskan, jelas hebatnya. Tapi negara-negara seperti Iran yang, ternyata dia ketahanan sipilnya kuat ya, dia ketahanan mentalnya orang-orangnya kuat, diajar seperti itu, sistemnya dia orang lain kalau dihancurkan pimpinannya, dihancurkan ini, hampir dukung sopirnya pasti bubar jalan. Ini tidak. Nah terus kita apa? Kita melihat itu, ya kita harus apresiasi, wah itu hebat sekali. Harus karena diakui. Sebagian negara kita juga gitu loh. Punya ketahanan seperti itu gitu. Amin. Semoga soal menang kalah soal lain, tetapi soal bahwa Iran ini adalah itu perlu kita pelajari. Oh ada negara seperti ini, ada orang yang bisa bertahan dan mereka memiliki dengan keuangan yang terbatas dalam sanksi. Mereka bertahan. Itu yang kita tiru. Kita harus niru siapa saja. Bukan dengan keuangan yang melimpah ya Pak ya? Iya. Karena kalau niru Amerika mahal sekali, Israel mahal sekali ongkosnya. Iya. Satu lagi nih Pak Syarki, pertanyaan saya. Ini kan serangan ke pangkalan Amerika Serikat kan di beberapa negara sekutu Amerika ya, Uni Emirat Arab dan beberapa negara lainnya. Bagaimana sikap Timur Tengah ketika Iran meskipun menyerang targetnya adalah pangkalan Amerika Serikat, tapi juga negara lain di Timur Tengah yang menjadi imbasnya. Apalagi Saudi Aramco ini sempat bersitegang dengan Iran, dikira Iran yang melakukan serangan, tapi Iran sudah mengklaim bahwa mereka tidak melakukan serangan tersebut karena itu adalah bendera palsu katanya. Nah ini apakah Timur Tengah sekarang sikapnya sudah mulai melihat Iran dengan kacamata yang tidak begitu respect? Oh nggak begitu.
Saya baru tapi siang tadi waktu kita, pagi hari waktu Timur Tengah ya, itu ketangkep satu tim Mossad yang memang menaruh bahan peledak di instalasinya di Kuwait dan instalasinya di Arab Saudi. Ternyata false flag ataupun itu cipta kondisi, kalau bahasa Indonesia cipta kondisi. Mereka cipta kondisi sehingga menyangka bahwa Aramco dan sebagainya itu diserang oleh Iran. Begitu ketangkap, Iran bilang sama saya nggak nyerang Aramco kok, saya cuma nyerang markasnya Amerika dan tempat orang Amerika di sini. Saya nggak nyerang Aramco. Nah, ketangkep kan, ternyata terbukti bahwa memang Mossad mungkin sudah desperate ya. Dia gimana caranya biar negara-negara Teluk ini ikut berperang melawan Iran. Tapi ketangkep ini udah ada buktinya, sudah ada berita masuk media internasional. Jadi ya sudah, berarti memang ada false flag ataupun cipta kondisinya Israel gitu loh. Itu kan memang biasa, namanya Mossad kan. Dan itu yang dihajar sama Iran tuh ya, dan negara-negara Teluk ini gimana? Karena jelas Iran sudah bilang, kalau saya diserang dengan seperti apalagi dibunuh pemimpin saya, ya saya akan menyerang mereka meskipun itu berada dimanapun. Karena Amerika juga nggak peduli, Israel peduli. Itu ada 1.000 target di 22 provinsi diserang semua, nggak peduli. Di situ ada dekatnya ada sekolah anak perempuan, tapi nggak peduli, pokoknya itu fasilitas medis. Tetap diserang. Betul. Jadi si Iran sendiri masih menyerang objek ada kaitan sama militer. Untuk di Israel ditambah pusat desalinasi pusat penjernihan air laut jadi air tawar itu memang sipil, tapi kan itu ya dianggap objek salah karena itu untuk membuat sana. Iran juga diajar semacam itu ya, fasilitas sipilnya diajar ya dia balas juga itu. Dan sekarang baru kesulitan nih. Sekarang saat ini juga mungkin sedang dihujani, sedang sibuk menangkis serangan Iran yang tiap hari ratusan drone dan ratusan rudal jelajah dan rudal balistik serta hypersonic. Baik. Cuman ingat ya, sekarang media blackout loh. Amerika dan Israel media blackout karena ada kecurigaan bahwa Panglima Angkatan Udara Israel itu terbunuh atau mungkin terluka parah lah. Dan juga pangkalan El Salim di Kuwait itu kan dihajar dengan rudal Fatah itu, ternyata banyak sekali tentara Amerika yang terluka. Terluka ya? Dibilang mati 3 atau meninggal 3, ternyata hari ini 6. Nggak tahu besok mungkin nambah lagi gitu. Oke. Untuk menghindari, dan sekarang masalah besar tuh ada lebih besar lagi. Namanya minyak naik $200 kan sekarang. Harga per barelnya. Indonesia itu masalah besar itu karena bahkan Indonesia nge-pack itu maksudnya dipagukan pada $150 maksimum. Begitu $200 bubar jalan APBN kita itu. Kalau kata pemerintah kita masih ada stok berapa ya? 20 hari lagi begitu katanya ya. Baik. Ya kalau perangnya berakhir 20 hari. Iya. Apa setelah, kalaupun dia 20 hari berakhir, apa secepat itu orang bisa lewat? Iya, tidak bisa langsung lewat ya Pak ya? Itu mungkin ada bekas perangnya, bekas bangkai kapal di situ, mungkin ada ranjau dibersihkan. Kan itu masalah besar. Baik. Gimana, saya nggak bisa menanggapi, nggak bisa komentar lagi. Pak Sarkit, terima kasih ya Pak. Semoga saja perdamaian dunia bisa segera terwujud Pak. Karena kita ingin semuanya aman-aman, lancar-lancar Pak. Pak Sarkit, terima kasih sekali lagi Pak. Selamat malam. Assalamualaikum Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya pemirsa, seorang pilot jet tempur F-15 milik Amerika Serikat dilaporkan terjun di wilayah Kuwait setelah jet yang ditumpangi terkena tembakan sistem rudal Patriot yang digunakan Kuwait Sekutu Amerika Serikat sebagai sistem pertahanan udara. Ya seperti inilah pemirsa situasi pilot yang mendarat darurat dan menyatakan damai-damai ke warga Kuwait yang menghampirinya. Jadi ini sempat ada keadaan panik karena dikhawatirkan pilot itu bukan bagian dari sekutu. Karena memang pesawat yang melintas di sana itu mendapat serangan dari fasilitas militer Kuwait karena dianggap bukan pesawat Amerika Serikat. Tapi ketika mendarat ternyata itu adalah salah sasaran. Belum ada rilis resmi terkait jatuhnya jet tempur itu, namun dugaan sementara jet menjadi korban friendly fire atau tembakan salah sasaran setelah diserang oleh sistem pertahanan udara Patriot di wilayah Kuwait. Seperti yang kita lihat ini akhirnya pilotnya terjun ya, mendarat selamat dan bisa menjelaskan kesalahpahaman bahwa dia adalah bagian dari Amerika Serikat. Go!
Muhammad.